Samsung Galaxy A54 5G. Di seri A54 ini Samsung dengan sangat percaya diri menyatakan bahwa A54 ini punya kamera terbaik di mid-range untuk semua. Dan seri A54 ini main fokusnya adalah kameranya, khususnya kemampuan nitografinya yang katanya mengagumkan. Makanya di video ini kita bakal lebih fokus melakukan kamera tes untuk ngebuktiin bareng-bareng apakah klaim Samsung bahwa A54 ini punya kamera terbaik di kelas mid-range itu benar adanya. Apalagi setelah Vivo V27 5G dan Redmi Note 12 Pro dirilis dan sama-sama menggunakan sensor Sony IMX766. Yuk kita buktiin bareng-bareng. Samsung Galaxy A54 5G ini punya triple rear camera dan 32 MP selfie camera. Yang menarik di setup kameranya ini adalah sensor main kameranya yang menggunakan Sony IMX766 dengan kombinasi OIS, autofocus, dan algoritma yang mirip dengan flagshipnya di Samsung seri S punya. Main kameranya ini memang punya rasa flagship banget, karena punya dynamic range yang sangat luas, detailnya tajam, color tone yang sangat natural tapi enak dipandang mata, tapi yang paling saya suka adalah clarity di setiap image-nya ini detail dan clear banget. Ciri khas HP Samsung yang belakangan ini dirilis. Jelas kombinasi algoritma yang ada di S-series diturunkan ke A54 ini. Mantap. Minusnya menurut saya cuma fokus ke objeknya agak berkurang ketika background terlalu terang atau backlight. Overall memang mampu handle backlight dan HDR-nya bagus. Cuma fokus ke objeknya aja terkadang berkurang atau blur. Dan terkadang jadi overexposure di kondisi backlight. Tapi di kondisi yang nggak terlalu backlight, jelas aman dan fokus ke objeknya seperti yang saya bilang tadi memang detail dan tajam sekali. Begitu juga di portrait mode-nya. Di kondisi membelakangi cahaya matahari, silau masih overexposure dan underexposure. Ketika fokus ke objek kita ubah-ubah. Tapi ketika fokusnya pas dan background-nya nggak terlalu silau, hasilnya bagus banget. Detailnya tajam banget, separasi objek sangat rapi dan tone warnanya vibrance. Asli keren banget mode portrait-nya, hampir menyerupai kualitas flagship. Tapi yang saya suka lagi dari Samsung A54 ini adalah layar displaynya yang punya brightness sampai 1000 nits, yang biasanya hanya ada di kelas flagship. Jadi ketika kita pakai buat foto outdoor di kondisi yang silau sekalipun, displaynya masih bisa nampilin warna dengan jelas. Ultrawide-nya punya angle yang luas, tapi minim distorsi. Untuk kamera ultrawide, dynamic range-nya termasuk luas, tapi punya karakter tone warna yang agak pucat dibanding main kameranya. Bedanya tentu aja detail dan fokusnya nggak sebaik main kameranya. Tapi overall, kamera ultrawide ini udah termasuk bagus dan memuaskan. Bahkan mampu handle kondisi backlight dengan cukup baik. Meskipun memang tone warna menjadi kurang akurat saat backlight. Kamera makronya juga nampilin detail yang tajam dan clear, meskipun ada di kondisi pencahayaan yang nggak terlalu terang. Mantap sih mode makronya ini, bikin yang nggak terlalu suka foto makro jadi lebih tertarik karena memang hasilnya memuaskan. Selfie kameranya detail tajam dan skin tone warnanya termasuk akurat dan natural. Bagus juga selfie fotografinya. Untuk vlogging juga detail dan fokusnya masih mantep banget dan auto exposure-nya masih lumayan. Tapi masih belum sepenuhnya bisa handle backlight. Frame rate-nya masih cukup smooth, tapi kestabilannya masih belum sebaik rear kameranya. Hai guys, untuk kamera depannya di Full HD 60 fps. Langsung aja kita jalan ya. Kualitas video recording bisa merekam maksimal di 4K 30 frame per seconds. Detail mantap, auto exposure bagus, autofocus juga lumayan. Frame rate-nya smooth dan stabilisasi default-nya masih terasa steady dan anteng, meskipun belum ngaktifin fitur ultra steady-nya. Default 4K 30 frame per seconds-nya udah cukup memuaskan untuk recording video. Gambarnya clear dan detail. Pas kita aktifin fitur ultra steady, gambarnya jadi stabil banget. Frame rate-nya juga smooth. Cuma memang kualitas detailnya berkurang karena resolusinya berubah ke 1080p 60 frame per seconds. Tapi menurut saya yang paling mengagumkan justru ada di nitografinya. Di sini kemampuan sensor Sony IMX766 dan kombinasi OIS autofocusnya terlihat jelas. Di kondisi low light, kualitas gambar yang dihasilin benar-benar clear dan istimewa. Perbedaan antara mode auto dan night mode-nya jelas terasa. Di mode autonya sendiri sebenarnya udah cukup bagus,
Tapi kalau kita pakai night mode, resolusi detailnya jadi lebih jelas lagi. Dynamic range-nya jadi terasa lebih luas dan noise-nya jadi nggak nampak di area tergelap. Cuma memang untuk flare masih tetap terlihat. Fix kualitas foto malam hari yang ada di Samsung A54 5G ini sangat bagus dan masih bisa dibilang salah satu yang terbaik di segmennya karena mendekati kualitas fotografi flagship. Begitu juga dengan video recordingnya. Di kondisi malam hari, kualitas detail resolusinya juga tetap clear dan frame rate-nya masih stabil. Autofokusnya mantap, dan auto exposure-nya juga responsif. Tapi flare masih terlihat. Overall untuk video recording malam hari jelas ini masih jadi salah satu yang terbaik buat segmen mid-range. Sangat memuaskan. Tapi saya nggak rekomendasiin menggunakan fitur Ultra Steady di kondisi low light. Soalnya kualitas detail resolusinya jadi menurun drastis dan noise di mana-mana. Cukup pakai default video recordingnya aja, khususnya 4K 30 frame per second biar detailnya mantap. Jadi kesimpulan dari kamera tes Samsung A54 ini adalah, apakah Samsung A54 ini punya kamera terbaik di kelas mid-range? Sampai sejauh ini memang menurut saya Samsung A54 ini punya kualitas fotografi dan videografi yang mengagumkan untuk kelas mid-range. Apalagi kualitas foto dan videonya di kondisi low light yang memang saya akui ada di atas rata-rata smartphone kelas mid-range. Detail dan clarity setiap fotografinya juga sangat mengagumkan. Tapi memang belum sepenuhnya sempurna, khususnya pada saat menghadapi backlight. Selain itu yang saya suka dari Samsung A54 ini adalah bodinya yang udah tersertifikasi IP67 dan gak gampang tergores juga. Ditambah displaynya yang punya kecerahan sampai 1000 nits, menjadikan smartphone ini jadi lebih durable untuk fotografi dalam berbagai jenis kondisi. Mantap! Jadi apakah Samsung A54 ini layak dibilang punya kamera kelas mid-range terbaik? Ya, memang Samsung A54 ini punya kualitas fotografi kelas mid-range yang worth it dan mengagumkan. Tapi untuk terbaik, masih terlalu dini rasanya dan kurang afdol kalau kita belum ngebandingin dengan mid-range lain yang belakangan ini lagi laris. Apalagi semuanya punya sensor yang sama yaitu Sony IMX766. Apalagi kalau bukan Vivo V27 5G dan Redmi Note 12 Pro 5G. Gimana? Setuju nggak kalau kita comparison dulu ketiga smartphone ini buat ngebandingin siapa yang paling layak mendapatkan predikat sebagai kamera mid-range terbaik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya Fian, see you in the next videos.